saya nyari pekerjaan. Maksudnya pekerjaan itu siapa tahu bisa bergabung di salah satu kampus. Saya muter ke kampus-kampus di Indonesia. Saya ke ini direkam ini ya. Saya nggak apa-apa untuk kita. Saya ke alma mater. Saya diminta ngajar kalkulus. Padahal saya S3 saya inovasi. Saya ke satu kampus lain. Kenapa saya di-mute ini tadi? Oke. Jadi kemudian saya ke satu kampus negeri yang lain. Terus sudah ngobrol sama dekannya, rencananya mau diterima, rencananya begitu. Kemudian saya diberitahu, wah sayang kamu bukan alumni dari sini, jadi nggak bisa. Tuh, saya kampus satu lain lagi. Kampus lain lagi saya di pingpong antara ekonomi atau sosiologi atau teknik. Kebayang nggak? Jadi saya tuh nggak bingung itu, susah juga ternyata ya. Nah, saya lalu saya harus balik ke Inggris lagi kan untuk sidang kan. Kebetulan PhD saya itu tergolong cepat. Saya menyelesaikan PhD cuma 2 tahun 10 bulan. 2 tahun 10 bulan ya. Jadi saya waktu itu memecahkan rekor bahwa saya tercepat, maka langsung ditawari pekerjaan. Lah, kebayang nggak? Saya pulang ke Indonesia nggak ada yang mau menerima saya. 3 kampus nggak ada yang mau menerima saya. Saya ke sana langsung ditawar di sana. Ya sudah, anak istri saya tarik balik lagi semua ke Inggris semua. Jadi bukan saya nggak mau pulang, dan saya sejak itu saya berusaha mencari cara gimana caranya pulang ya, gimana caranya bantuin balik ke Indonesia lagi. Yang saya bisa ya nyariin beasiswa, bimbing anak-anak Indonesia, kayak gitu. Itu yang saya itu. Jadi tidak ada cerita saya nggak mau pulang itu. Iya. Tapi Mas, yang menariknya adalah dulu kita sempat ngobrol juga, Mas Yan itu kan pernah mendapatkan salah satu penghargaan bergengsi waktu itu, se-Inggris ya, sebagai salah satu dosen terbaik juga untuk bidang manajemen ekonomi. Itu gimana ceritanya Mas, orang Indonesia bisa dapat salah satu penghargaan bergengsi di situ? Apa yang berbeda gitu yang Mas Yan kerjain waktu itu? Gini ya, sebenarnya ya nggak seheboh itu juga. Yang publik itu saya dapat 2 kali. Pertama kan sebagai akademisi yang dianggap, mereka mengatakan Academics of the Year ya, dari Manchester Business School. Saya nggak tahu kenapa beritanya di Indonesia jadi akademisi terbaik se-Inggris itu wartawannya memang cari sensasi kan. Nggak segede itu juga, banyak orang Indonesia di sana. Saya itu cuma mendapatkan penghargaan di Business School di Manchester. Itu tahun 2009. Tahun 2010 saya mendapatkan penghargaan lagi yang disebut dengan Halsworth Fellowship untuk political economy. Jadi memang bidang yang saya ambil, saya ini kan berpindah jurusan ya. Maka tadi saya nanya dari teknik industri tadi kan. Saya dulu S1 saya teknik industri, saya mengambil S2 teknik informatika, saya mengambil lagi postgraduate diploma filsafat, saya baru mengambil S3 inovasi. Dan di situ saya belajar banyak. Saya mendapatkan fellowship dalam bidang ekonomi politik. Tetapi ekonomi politik mengenai inovasi, kebijakan publik, mengenai area itu. Jadi saya kira itu mungkin saya mendapatkan fellowship itu karena saya mau melihat hal yang selama itu, saat itu, mungkin nggak banyak dikaji, nggak banyak dilihat di Asia. Mungkin, karena saya nggak ngerti pertimbangan mereka apa, tapi ya saya bangga saja kan sebagai orang Asia pertama yang dapat penghargaan itu. Saat itu loh ya. Saya yakin sekarang udah banyak setelah saya yang mendapatkan. Nothing so special tentang itu, Dit. Iya. Wah, itu kita sangat proud banget tuh mengenai itu. Dan mungkin wartawannya karena terlalu bersemangat, jadi dia memproudkan juga itu, Mas. Tapi ya itu nggak menarik lah. Kemudian Mas, saya mau tanya tentang selama Mas Yan di luar negeri, selama Mas Yan di Manchester, kan Mas Yan banyak terlibat di, yang saya tahu Mas Yan termasuk salah satu motor dari pengadaan conference di Inggris ya waktu itu yang rutin diadakan oleh teman-teman PPI gitu.
Dan mungkin ada banyak kegiatan-kegiatan lain yang Mas Yan lakukan selama Mas Yan di Inggris. Pertanyaannya adalah, why are you still doing that? Kenapa sih Mas Yan udah jadi profesor, fellow, dapat penghargaan, tapi masih pengen ikut yang gitu-gitu? Kan ada banyak juga tuh Mas, mungkin ada juga profesor-profesor yang lain kayak, I don't have time gitu untuk work for this, kerjaan saya terlalu banyak. Tapi kenapa waktu itu Mas Yan tetap mau mencemplungkan diri ke situ? Gimana ya? Gini, saya nanya gini. Sebelum saya ke Inggris, hidup saya itu kan sebagai aktivis lebih banyak ya. Jadi lulus ITB tahun 94, kemudian saya bergerak banyak di gerakan sosial. Kerjaan saya itu banyak sekali mentraining anak-anak muda dengan mengenai kepedulian sosial. Bayangkan saat di zamannya Pak Harto. Jadi saya itu sering banget dicurigai kan, disalahpahami, ini ngapain anak ini kayak gitu. Apalagi zaman dulu kan berpikir kritis itu nggak seperti kita sekarang ini. Jadi kalau saya nggak tahu lah apakah kamu teman-teman yang lain kalian juga merasakan, tapi jangan take for granted kebebasan kita bicara sekarang ini. Nggak kayak gitu. Saya pernah dikejar-kejar aparat, saya harus lari, bersembunyi dan lain-lain macam-macam itu. Tapi dalam seluruh persentuhan itu saya ketemu banyak anak muda dan saya yakin mereka-mereka ini, dan dari pengalaman, ini adalah mereka-mereka yang mereka-mereka yang mendorong perubahan. Sampai dengan tahun 2000 saya berangkat ke Inggris. Lewat kemudian reformasi, segala macam. Saya selalu percaya anak-anak muda ini adalah critical mass gitu bagi saya ya. Mereka yang mendorong perubahan, mereka yang mendesak. Saya mengalami dengan kacamata sendiri, dengan mata kepala sendiri tahun 98. Saat itu saya ngajar di Trisakti. Saya masih ingat, saya ngajar di Trisakti. Saya ngajar satu kelas gitu. Saya nanya kelas itu kan, karena paginya kan ada demo. Waktu itu masih forkot, belum pecah dengan Famret. Saya nggak tahu kalian pernah mendengar itu atau belum. Saya nanya di kelas, besok ada demo forkot ke DPR. Siapa di antara kalian yang ikut? Sekelas, cuma ada 3 jari yang ngangkat. Saya bilang ke mereka, karena kalian ikut, kalian berjuang ke sana, mendorong demokratisasi, kalian saya beri dispensasi mengumpulkan tugas. Wah, sekelas ramai itu di Trisakti, saya ngajar. Wah, ya Pak. Saya tanya lagi, siapa yang mau ikut demo besok? Sekelas tunjuk jari, semua ikut Pak. Saya bilang, saya juga ikut, kelasnya kita pindah ke DPR. Jadi DPR itu sekelas datang, Dit. Kami duduk di bawah pohon itu, ya memang kan sambil menduduki DPR kan, serius duduk di situ, memberi, saya ngajar sambil cerita, tentu nggak pakai apa waktu itu kan pakai slide projector ya, nggak pakai. Saya artinya tetap dengan mahasiswa. Dan saya melihat ini memang punya potensi. Ini anak-anak muda yang saya bisa berharap ke depannya Indonesia itu di tangan mereka. Juga waktu saya mendirikan, saya waktu itu merintis cukup banyak LSM, LSPAD di Bogor, Pusda Kota di Surabaya dengan Mas Cahyo, kemudian Bisnis Indonesia di Solo, dan Uni Sosial Demokrat di Jakarta. Dan itu saya melakukan training-training politik untuk anak-anak muda itu. Dan yang saya rasakan, yang saya pahami, di kurun waktu 98 sampai dengan 2000 itu, training-training politik itu membantu anak-anak muda itu tidak hanya untuk memahami politik, tetapi untuk terlibat. Maka ketika saya ada di Inggris, setelahnya, tahun 2004 apalagi, jadi saya pulang S2 pun saya masih meneruskan itu. Saya ketemu anak-anak muda itu, saya melihat ini teman-teman muda yang memang perlu didampingi. Dan saya yakin kok, teman-teman muda di sana, teman-teman Indonesia itu butuh teman saja untuk ngobrol. Saya tidak pernah mencoba patronizing, tidak pernah mencoba untuk sok tahu, enggak. Dan saya kalau pernah saya ngajak, ayo, kritis pada pemerintah begini, enggak. Pintu masuknya apa? Pintu masuknya kalau di Manchester itu saya bikin kemisan. Setiap hari Kamis, jam 12 sampai jam 1, mau hujan, angin, salju, panas, atau tidak, pokoknya dari jam 12 sampai jam 1 saya di kantin. Duduk di situ, warung kopi. Kalau ada yang mau datang, bertanya mengenai tugas, mengenai PR, mengenai apapun, saya di sana. Kalau nggak ada yang datang, saya makan sendiri. Saya baca sendiri. Saya kerjakan terus dari tahun 2004 sampai sekarang ada itu. Sampai detik ini masih ada kemisan di Manchester. Jadi ya, kalau pertanyaanmu adalah kenapa,
Because I believe in you. Di anak-anak muda ini, menurut saya ya, itu the very answer-nya gitu. Gitu. Saya ngelihat mungkin gini ya, aktivis is in your blood gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang memang sama lah, mungkin kayak banyak teman-teman yang lain. Once kita jump in ke dalam dunia itu rasanya susah untuk kita meninggalkan 100% gitu kan. Nah, pertanyaan saya berikutnya Mas adalah, apakah itu alasannya waktu itu Mas Yan akhirnya mengambil keputusan untuk masuk UKP 4? Atau ada pertimbangan-pertimbangan lain? Saya pengen tahu tuh. Ya, gini. Saya mungkin cukup beruntung di karir saya di luar negeri. Jadi selesai S3, mungkin juga tadi karena kecepatan tadi, di Manchester saat itu nggak ada yang memecahkan rekor saya 2 tahun 10 bulan. Rekor saya itu baru pecah tahun 2014 atau 2014, ketika ada orang Rusia yang dulunya anak bimbingan saya. Maksud saya jadi mentornya dia menyelesaikan PhD 2 tahun 9 bulan. Jadi dia sebulan lebih cepat daripada saya. Dalam karir saya di Manchester, saya mengalami cukup banyak promosi dalam waktu yang singkat. Dari research associate saya mengambil jalur peneliti, bukan pengajar. Jadi researcher bukan lecturer. Saya dari PhD dari postdoc, kemudian jadi associate, kemudian jadi fellow dalam waktu yang cukup cepat, sehingga saya bisa terlibat di dalam pembuatan kebijakan. Maksud saya banyak membantu pemerintah Inggris dan pemerintah Uni Eropa. Barangkali puncaknya tahun 2010 ya, barangkali 2010-2011. Ketika saya diminta membantu Komisi Eropa di Direktorat Jenderal Research dan Perencanaan. Jadi semacam putih Bappenasnya Uni Eropa. Saya di sana selama 2 tahun. Di mana saya mengalami bagaimana conversation antara research, antara academic world dengan policy, public policy, ini demikian dekat. Jadi jadi obsesi kalau saya boleh bilang, semua akademisi di Inggris saat itu adalah sepertinya the highest atau the ultimate goal adalah ketika bisa memberi input, ketika bisa memberi masukan kepada pemerintah. Itu yang saya pahami. Saya terlibat dalam UK Technology Foresight, saya terlibat di dalam pengakhiran framework program 7, saya terlibat di dalam European Research Network saat itu dekatnya dunia akademik dengan riset lewat apa yang disebut dengan evidence-based policy itu. Maka tahun 2012 ketika bagaimana Pak Kuntoro membaca paper saya dan cerita beliau Pak Budiono juga saat itu mengenai masa depan dunia ini yang di paper saya kan dipublikasi di TFSC, Technological Foresight and Social Change. Dan kemudian saya Pak Kuntoro mengatakan gini, bagaimana kamu bergabung dengan pemerintahan? Kamu di istana. Saya terdiam kan, nggak pernah saya berpikir itu juga, tapi saya juga mikir kan, karir akademik saya segala macam kan, di Inggris. Pak Kuntoro kan begini, saya nggak bisa membayar seperti tapi kamu saya beri mengubah ini. Kata-kata Pak Kuntoro di bulan Juni 2012. Saya mikir panjang. Sorry, panjang banget. Bilang saya nggak bisa untuk memperbaiki Indonesia. Saya pulang ke Inggris waktu itu, dan saya ngobrol panjang sama istri saya. Saya ceritakan. Kalau saya pulang ke Indonesia, ini bukan hanya soal penghasilan saya yang hilang. Mimpi saya jadi profesor hilang. Pasti.
Di Indonesia kan linear. S1 teknik mesin, S2 mesin giling, S3 mesin giling jagung. Nah, kamu jadi profesor. Ya kan? Iya, Di iya. sana enggak. I was well on my way jadi profesor. Di bidang apa? Innovation and Development. Itu bidang yang saya craft sendiri. S1 saya teknik industri, saya punya S2 informatika, saya punya S2 yang lain filsafat, saya S3 inovasi, postdoktoral saya mengenai knowledge dynamics, sustainability, area itu yang saya garap. Saya bicara mengenai foresight, saya area itu. Kalau saya nggak pulang di tahun ini atau tahun kemarin malah saya sudah profesor. Itu saya pikirkan. Jadi satu sisi, you pulang, dapat kesempatan untuk memperbaiki Indonesia. Sisi yang lain, ini mimpi-mimpimu ini nggak akan tercapai atau nggak akan bisa kamu raih. Harus siap gitu kan. Even ketika ini udah nggak dikerjakan lagi dan terjadi sekarang kan, sekarang udah nggak jadi lagi deputi di kantor staf presiden. Dan saya, terus ngajak enggak kayak gitu juga. Yang membuat saya berpikir adalah that's the time for me. Saya pikir pada saya saat itu ya, this is now my time to pay back. Itu saya dulu aktivis. Saya dulu rame teriak-teriak di jalan, ikut demo, menduduki DPR, menjatuhkan Soeharto. I was there. Sekarang saya mendapatkan kesempatan duduk di pemerintahan, memperbaiki negara ini. Kenapa pertimbangan saya duit? Kenapa pertimbangan saya profesorship? Jadi, saya bilang pada istri saya terdiam. Bukan terdiam, diam dia. Lalu pergi. Wah, deg-degan lah saya. Saya ngomong sama istri, yang punya istri atau punya pacar ya, kalau kamu ngomong sesuatu pada istrimu, terus dia pergi, hati-hati. Something might be very, very wrong. Kemudian dia balik, dia bilang, ini hitung-hitungannya. Kalau kamu pulang, kalau kita pulang ke Indonesia, kita bisa bertahan sekian lama. Karena pasti hidup dari tabungan. Gila nggak itu? Kalau nggak ada istri saya, nggak bisa. Jadi, itu saya pulang. Udah membulatkan hati, pulang. Saya masih ingat naik pesawat Emirates take off itu. Sebelah saya istri saya itu pegangan tangan. Saya pegangan sama istri, pegangan tangan itu kan. Nangis berdua. Ini beneran nggak keputusan ini. Saya ninggalin karir saya, Dit. Saya itu tenured loh ya. Nggak gampang cari tenure di... Iya, saya tahu. Tenure itu luar biasa. Saya tenure di sana, saya sudah staf permanen di sana, saya sudah dapat permanen residensi. Kalau mau naturalisasi, mau, tapi saya nggak pernah mau naturalisasi. Sudah semuanya. All karir, rumah, semua saya tinggal. Pulang. Tapi saya kira it's worth. Dan saya tidak pernah menyesal. Dan kalau ini mesin waktunya diulangi lagi, I will same decision. Udah. Karena saya kira saya merasa yang saya kerjakan setelahnya di UKP 4, kemudian setelah UKP 4 di zaman Pak Jokowi menjadi deputi kepala staf itu sesuatu yang bagi saya enriching secara mental, secara spiritual, secara intelektual. Jadi waktu ada teman saya yang nanya, gimana Yan, stres nggak kamu dari jadi aktivis, dari aktivis jadi pembuat kebijakan? Saya jawabnya gini kok, itu sih nggak stres. Lebih stres itu dari akademisi, jadi pembuat kebijakan. Karena lalu ada banyak sekali hal yang kita ngerti secara akademik, kita ngerti secara intelektual, harusnya nggak dikerjakan. Kok dikerjakan? Yang harusnya dikerjakan, kok nggak dikerjakan? Nah, kayak gitu deh. Jadi itu adalah my inner battle ya, sebagai apalagi ketika saya punya tanggung jawab sebagai deputi, itu sesuatu yang bagi saya sangat sangat menantang kalau saya boleh bilang. Gitu deh ceritanya. Ini berkaitan sama itu tuh, saya mau nanya. Kita dulu pernah beberapa kali kan Mas ngobrol di kantor KSP dan Mas Yan sempat sharing juga beberapa kali tentang beratnya pekerjaan di KSP dan di birokrasi itu. Bahkan Mas Yan pernah sampai cerita waktu itu berangkat dari Jogja, ada anak sedang 6 tahun dan pengen masak, tiba-tiba begitu sampai harus berangkat lagi, balik lagi ke Jakarta. I couldn't imagine lah gitu. Tapi ini mungkin pertanyaannya gampang, tapi mungkin banyak orang yang nggak tahu karena nggak pernah ada di posisi itu.
seberapa berat do you adjust to that kind of life pada saat masih nyemplung, seberapa berat. And saya pengen tahu bagaimana akhirnya kita mendedikasikan semuanya untuk Republik gitu, dan di sisi lain juga kita paham benar gitu bahwa ini adalah tugas-tugas berat yang. Jadi seberapa berat sebenarnya Mas Yan mengadjust ke dalam kehidupan yang seperti itu? Nggak gampang dan jelas sekali tidak mudah ya adjust seperti itu. Dulu hidup saya di Inggris kan lumayan terstruktur ya, teratur. Bangun pagi, sarapan sama keluarga, jam 7 atau setengah 8 naik sepeda ke kampus, di kampus kerja, jam 10 minum teh, siang makan siang ya kan, kalau mau sore renang, kalau enggak ya minum teh di kampus jam 4, jam 5 pulang lagi naik sepeda sampai rumah gitu kan. Bahkan kalau dulu saya 2 tahun terakhir di Inggris itu malah saya seminggu 3 kali commuting Manchester Zaventem kan ke Brussels. Bangun pagi jam 4, setengah 5 naik bis, jam 5 sampai di Bandara Manchester setengah 6, take off jam setengah 7, ya kan, karena perbedaan waktu, setengah 9, landing di Zaventem, ambil metro, jam 9, saya sudah duduk di kantor saya di Komisi Eropa. Kerja sampai jam 4 sore, selesai jam 4, ambil metro, jam setengah 5 sampai di bandara. Karena perbedaan waktu, saya setengah 6 sudah mendarat di Manchester. Naik bis. Jam itu udah makan-makan sama anak-anak di rumah lagi. Kayak gitu hidup saya. Even 2 tahun terakhir di Inggris ya kan. Sekarang di Jakarta, waktu itu ya, Jakarta beda banget. Karena di sini, dan saya memahami, ketika kamu menjadi pejabat publik yang disumpah, you work around the clock. Nggak ada libur. Negara tidak berhenti bekerja Sabtu atau Minggu. Negara tidak berhenti bekerja di malam hari. Enggak. Negara bekerja terus, setiap saat. Dan ketika kamu menjadi pejabat publik, saya itu terakhir adalah Deputi Kepala Staf Kepresidenan. Jadi saya itu eselon 1A di Istana. Yang saya punya hak, punya wewenang begitu, untuk mengundang bahkan dirjen dari kementerian lain untuk berkoordinasi. Ketika ada acara atau ada urusan pagi hari jam 6:15 dengan presiden, ya saya setengah 6 sudah harus siap di kantor. Ketika malam hari harus ikut mendampingi kepala staf, mendampingi presiden sampai setengah 1 pagi, ya saya tidak akan pulang sebelum jam 1 pagi. Ketika hari Jumat atau hari Sabtu dan besoknya, atau kemudian hari itu juga dapat telepon, oh Bapak akan belusuan ke Provinsi A, besok jam 8, ya have to be there. Atau ketika ada masalah di sana, ini nggak tersalur atau apa nggak terjadi. Jadi di balik jabatan atau di balik posisi itu ada tanggung jawab gede. Itu yang saya bilang tadi, bahwa perbedaan hidup antara seorang akademisi dengan kebijakan atau pengambil kebijakan atau pejabat publik, itu perbedaannya itu sangat stark gitu loh, sangat tajam gitu. Gitu ya. Dan ya, you live with it. That's your choice kan. Kamu ngambil pilihan dan you live with it. Dan bagi saya soal perbedaan gaya hidup atau perbedaan cara hidup ini, menurut saya sekali lagi itu less challenging sebenarnya, meskipun menantang juga dibandingkan yang tadi saya sampaikan tadi. Kalau kamu nanya tantangan terbesar menjadi seorang pejabat publik apa, saya akan bilang bagaimana membuat atau mendorong kebijakan, mendorong praktek pemerintahan yang benar. Dan bagi akademisi, yang benar itu yang evidence-based. Yang istilahmu, judulnya agak menakutkan di diskusi kita hari ini, berbasis sains itu. Itu yang menakutkan. Itu yang lebih berat. Itu yang lebih apa namanya, lebih
taking toll on you gitu kan. Itu menurut saya lah ya. I will come to that sebenarnya. Dan karena Mas Yan sudah buka pintunya sebenarnya, saya pengen tanya nih. Tapi Mas Yan 4 tahun ya kalau nggak salah sebagai Deputi 2 Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Jadi saya itu sejak tahun 2012 di Istana. Saya melayani 2 presiden, melayani 4 kepala staf atau 4 pimpinan. 2 presiden Pak SBY dan Pak Jokowi, 4 pimpinan adalah Pak Kuntoro, Pak Luhut, Pak Teten, Pak Muldoko. Dan kemudian di periode kedua, di masa transisi, saya masih menjadi PLT Deputi sampai dengan 1 Desember kemarin. Totalnya 7 tahun saya di Istana sebagai pejabat eselon 1 di sana. Ya, betul. Nah, saya pengen tanya ke topik kita nih sekarang nih. Menurut Mas Yan yang sudah ada di UKP 4, di Kepala Kantor Staf Presiden 7 tahun, saya tidak menunjuk satu pemerintahan tertentu, tapi selama pengalaman Mas Yan berada di dalam fase itu, apakah kebijakan publik yang dibuat selama ini itu science-based? Enggak selalu. Enggak selalu. Saya itu saya itu melihat kaitan antara kebijakan, keputusan, bukti, dan penelitian itu enggak semuanya selalu sejalan. Saya kebetulan punya satu slide saja ini yang saya mau tunjukin ke kalian, ke kamu. Ini kan saya tuh, karena saya nggak tahu formatnya akan ngobrol kayak gini, tahu gitu kan saya nggak usah repot nyiapin slide ya kan. Saya tuh nyiapin satu full deck gitu, nanti tak kirimin ke kalian untuk dibahas apa-apa. Jadi ini refleksi nomor 4. Kaitan antara riset dan kebijakan. Selama ini, orang berpikir bahwa kajian, ilmu, data, evidence, itu punya link positif dengan pembangunan atau kebijakan pembangunan. Baik kebijakan maupun praktek. Pertanyaan tadi kan kebijakan, ya kan? Maka saya tulis merah itu. Apakah asumsi itu benar? Itu pertanyaan tadi kan? Apakah benar masalahnya? Saya jawab ya. Relasinya. Saya merahkan, saya tebalkan, saya miringkan. Mungkin non sequitur dalam bahasa Latin. Bahasa Indonesianya tidak nyambung. Karena gini, Dit. Riset itu momen intelektual. Evidence, data, research. Itu they reside within the intellectual moments. Oke? Jadi momennya ketika kamu waktu PhD atau para peneliti, kamu tidur sampai malam mencari inspirasi ya kan, wah, membaca, merenung, itu momen intelektual. Kebijakan itu momen politik. Kebijakan itu bukan momen intelektual, itu momen politik. Kamu berpikir berapa banyak duit dialokasikan untuk siapa, ada pertimbangan intelektual ya, tapi keputusannya momennya momen politik. Bahkan sering kok kemiskinan sambil main golf, atau ngomong soal kemiskinan atau ketimpangan bintang 5 sambil minum koktail atau sambil makan makanan yang nggak mencerminkan itu. Maka, ya kan, political moment seperti itu berhak atau menjadi titik kita bertanya mengenai kebijakan. Maka saya sudah bertanya kan, policy itu political space atau epistemic domain? Jawabannya seharusnya adalah it depends on the matter. Harusnya ya kan. COVID sekarang ini. Harusnya itu epistemic domain. Itu bukan political space harusnya. Kamu kan di Jerman, kamu ngerti di Jerman kayak apa, atau di Eropa daratan seperti apa, menangani. Kamu bisa melihat bedanya negara-negara. Semua negara ini overwhelmed dengan COVID. Semua, nggak ada yang nggak. Yang membedakan adalah
kapasitas negara itu untuk membuat policy dan mengimplementasikannya secara cepat sehingga menyelamatkan nyawa. Itu. Jadi, sorry ya, pertanyaanmu tadi saya menjawabnya agak panjang. Pertanyaannya adalah selama pengalaman saya di pemerintahan, dan itu berlaku nggak cuma di KSP, tapi di kementerian yang lain juga semua sama. Ada tarik-menariknya itu, kalau boleh saya rumuskan, ada 3 tarik-menarik. Tarik-menarik pertama antara yang politik dan teknokratik, nomor 1. Nomor 2, antara substansi atau komunikasi. Rame kan, majalah Tempo kemarin ini mengatakan bahwa jumlah kematian itu 4 kali lipat, bukan seperti itu. Rame kan? Orang mengatakan, yang dikatakan adalah, wah nanti kalau saya komunikasikan nanti masyarakat panik. Bahkan di oleh saya kayak gitu kan. Substansinya atau komunikasi. Ketiga, tarikannya adalah kepentingan elitis atau kepentingan populis. Semua pembuat kebijakan akan hidup dalam 3 tegangan ini. Politis, teknokratis. Substansi, komunikasi. Elitis, populis. Selalu. Kalau nggak kuat menghidupi tegangan itu, jangan jadi pembuat kebijakan. Kamu harus ngitung, iya, di bagian ini begitu, bagian ini begitu. Gimana kamu mau menjelaskan bantuan pangan non-tunai kaitannya sama stunting? Substansinya harus benar, komunikasinya harus jelas. Bapak, Ibu yang di desa, bayangkan kamu, ini bantuan pangan non-tunai ini, kartu ini bisa ditukarkan dengan beras dan telur. Nggak boleh keliru ngomongnya, beras dan gula, salah. Atau beras dan telur asin, digebuki sama Kementerian Kesehatan. Ngerti nggak? Nah, yang seperti ini nggak gampang. Sekarang kita tahu, kalau saya melihat pandemi ini sebenarnya membawa kita ke sebuah momentum untuk menunjukkan bahwa penting loh ya evidence, penting loh research, penting loh sains dalam pembuatan kebijakan. Ya kan? Berapa lama PSBB? Dibuka mulai kapan? Pelonggaran seperti apa? Hari ini rekor baru, 2.600 lebih kasus positif. Jadi ini sampai akan seperti apa? Memang COVID-nya belum ketemu vaksinnya, tetapi kita berhubungan dengan sesuatu yang di dalam pengetahuan manusia itu sudah ada database-nya, sudah ada ilmunya, namanya epidemiologi. Harusnya policy mengikuti itu, kan begitu? Harusnya. Nah, kalau pertanyaan tadi balik lagi, apakah selama ini sudah mengikuti sains? Saya menjawab tidak selalu. Ada yang sudah mengikuti. Dan saya tahu baik Pak SBY maupun Pak Jokowi dalam beberapa kebijakan penting mereka sangat mengikuti sains. Pimpinan-pimpinan, menteri juga. Tapi ada juga sejumlah kebijakan yang tidak selalu mengikuti sains. Saya mau sedikit, mungkin penting, mungkin saya nggak ngerti. Nah, mana ya? Ini. Sorry, on policy. Nah, ini. Kalau lupa satu halaman ini saja. Public policy itu apa? Public policy itu adalah pilihan pemerintah, government choice, oke? Untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dah, jangan berpikir bahwa policy itu sesuatu yang dikerjakan pemerintah saja. No. Sesuatu yang tidak dikerjakan pemerintah juga policy. Karena itu, saya lompat aja langsung kepada penutupan saya adalah ini. Public policy yang baik. Public policy itu karakterizes, ya kan? Dia memberi warna relasi antara warga dan pemerintah. 4 levelnya. Level 1, kapasitas. Level 2, otoritas. Level 3, motivasi. Level 4, kepercayaan. Dah, public policy yang baik. Halo, Dit? You still there? Iya, sorry Mas. Masih, ya. Public policy yang baik menjaga relasi pemerintah dengan rakyatnya.
Sehingga rakyat itu, oh iya, pemerintah saya punya kemampuan. Sehingga rakyat itu melihat pemerintahnya, oh iya, pemerintah saya itu kredibel, punya otoritas. Bisa melihat, oh iya, pemerintah saya itu punya motivasi yang baik. Dan bisa saya percaya. Itu. Jadi, kalau kamu tadi bilang bahwa di grup ini ada teman-teman yang ngurusi public policy tadi, 2 slide saya tadi jangan lupa. That public policy is not only about what the government is doing, but also not doing. Dan itu terkait dengan 4 hal. Sorry jadi panjang ya, ini bukan meringkas kuliah, tapi betul. ini. Gitu. Nah, Mas. Ini menarik sebenarnya, karena banyak memberikan insight juga tentang bagaimana sebenarnya sebuah kebijakan itu dibuat. Dan yang bicara ini mantan Deputi 2 Kepala Kantor Staf Presiden, jadi pasti sangat prudent. Yang menarik, Mas, dari penjelasan Mas Yanuar menyambung pertanyaan tadi adalah, kita tahu bahwa keputusan atau kebijakan publik yang dibuat berdasarkan dengan sains, itu pasti punya alat ukur yang jelas. Tidak melakukan ini, impact-nya seperti ini. Karena kan biasanya dalam sains itu ada sistem permodelan yang dibangun, sehingga kemudian muncul prediksi-prediksi dari satu kebijakan yang dibuat. Jadi ibaratnya indikatornya begini, kemudian output-nya akan seperti ini. Tapi terkadang memang kan ada kebijakan-kebijakan seperti yang Mas Yan bilang tadi juga, terpaksa dibuat dengan tidak mengindahkan itu. Gampangnya kita lihat COVID lah, kasus yang mungkin sekarang lagi ramai. Saya rasa tidak ada negara satupun yang tidak mewaspadai akan bahaya COVID dan semaksimal mungkin menekan proses penyebaran COVID, karena itu sebagai salah satu cara. Tapi kan ada faktor lain juga, Mas, yang harus dipertimbangkan. Let's say misalnya, kalau PSBB ini dilakukan, kalau lockdown ini diperluas, maka dampak ekonominya itu seperti sulit untuk dibuat. Nah, dua elemen ini kan sebenarnya saling berbenturan. Ada tekanan ekonomi untuk meminta PSBB segera dilepas. Di sisi lain juga misalnya, ini sebagai kita ambil salah satu kasus saja ya, pembuatan kebijakan publik. Tapi kalau misalnya PSBB tidak dilepas, maka korbannya akan semakin banyak. Bagaimana sebenarnya seorang public policy, seorang government, itu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dua ini. Berdasarkan pengalaman Mas Yan, sebenarnya ketika seorang public policy atau policy maker dihadapkan pada dua keputusan yang paling sulit, keputusan apa sih sebenarnya yang harus dia ambil? Ini kan sebenarnya antara A atau B kan, dan menegosiasikan di antara keduanya itu kadang susah. Itu bagaimana, Mas? Ini banyak pasti kasus yang terjadi yang akhirnya harus diambil salah satunya. Itu biasanya bagaimana, Mas, proses pengambilan keputusan? Gini ya, saya ambil case satu. Mengenai saya ambil contoh biar lebih netral. Kita tidak mengomongkan tidak ngomongin soal COVID ini dulu, oke? Salah satu kasus yang pernah saya tangani dulu adalah protes masyarakat di seputar Pegunungan Kendeng Utara terhadap pabrik semen Indonesia. Oke? Pemerintah sudah berinvestasi mendirikan pabrik tersebut dengan dana dan ngeluarin dana sekitar 6-7 triliun, kalau nggak salah, jadi pabrik dan site-nya, tapi kemudian masyarakat protes karena keberadaan pabrik itu mengancam ketersediaan air tanah. Saya masih ingat itu ramenya seperti apa, sampai mereka protes ke depan istana dan menyemen kakinya. Saya nggak tahu kamu pernah mendengar cerita itu atau belum. Tapi di depan istana ibu ya, itu... Saya pernah dengar tuh, Mas. Ya, menyemen kakinya. Oke? Satu sisi, pemerintah sudah mengeluarkan uang, dan itu proyeknya pemerintah. Satu sisi, ini soal lingkungan dan soal kultur masyarakat di sana. Oke? Seperti apa ini trade-off-nya, ya kan? Masing-masing bikin kajian. Yang tidak setuju mengatakan bahwa ngapain kita bikin pabrik semen lagi, semen kita sudah surplus, kalau kita sudah ekspor semua, kenapa mengorbankan lingkungan?
Sisi lain mengatakan, enggak begitu. Memang kita perlu untuk pembangunan, kan kita mengejar infrastruktur. Oke? Masing-masing punya argumen. Apakah kemudian pengambil kebijakan akan memilih A, in absence of B, atau memilih B, in absence of faktor-faktor yang ada di A? Nggak gampang. Tapi yang terjadi adalah kami mencoba mempertemukan A dan B. Nggak gampang itu. Perusahaan setengah mati ketemu masyarakat. Dalam hal semacam ini, saya belajar sedikit dulu dari Pak Kuntoro, pembimbing saya sekaligus guru saya waktu pulang ke Indonesia pertama kali, mengenai apa itu eskalasi persoalan. Jadi, kalau yang ada adalah masyarakat demo di jalan, dan di sini adalah pimpinan BUMN, nggak akan ketemu ini. Harus ketemu ground-nya dulu. Kalau saya, waktu itu, dieskalasi. Kemana? Ketemu presiden. Begitu rakyat ini ketemu presiden, ini akan mendengarkan nanti. Tentu, nggak gampang kan? But it happened. Singkat cerita, Kang Teten, kepala stafnya saat itu, bisa membawa demonstran dari Kendeng ini ketemu Bapak Presiden. Tentu mereka meminta pabrik semen ditutup, ya kan? Pak Presiden juga tahu, itu pabrik saya itu. Masa iya mau ditutup? Masa saya itu sebagai Presiden dari BUMN. Ya, ya. Yang dikatakan Presiden adalah apa? Dia memerintahkan, Pak Presiden memerintahkan, kalau begitu, dia menciptakan middle ground. Kalau kamu buat kajian, namanya KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, untuk melakukan, untuk melihat situasinya agar dia bisa memutuskan. KLHS selesai sampai akhir kepengurusan Pak Jokowi yang periode pertama. Saya nggak tahu karena saya sudah bukan deputi lagi ya, bagaimana diteruskan ya. Tapi KLHS-nya selesai, keluar rekomendasinya, dan rekomendasinya bukan hitam putih, pabrik semen dihancurkan, digusur, enggak. Pabriknya tetap ada, beroperasi, tetapi lokasi penggaliannya bukan di situ, melainkan dipindah ke sana, ketemu middle ground. Pengalaman itu juga yang saya pakai ketika ada teman-teman masyarakat adat dengan teman-teman kementerian yang melakukan kebijakan satu peta. Ini peta hutannya masyarakat adat gimana? Nggak ketemu ini pemerintah dengan masyarakat ini. Maka harus ada ruang tengah kan? Harus ada kamar ketiga. Kamar ketiga ini yang memungkinkan masyarakat itu mensubmit petanya, tetapi dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga ada peta indikasi, peta indikatif istilahnya. Nah, yang seperti itu, Dit, itu saya tahu dan saya bisa membayangkan bahwa nggak mudah. Contoh lah, dan sudah jadi omongan di publik kan, kita ngerti kok penyakit akibat merokok ini, cukai dari rokok yang diproduksi selama 5 tahun terakhir itu masuk, kalau saya tidak salah ingat, angkanya sekitar, pokoknya dari 1,2 miliar batang rokok yang diproduksi di zaman periode kemarin itu kita bisa dapat kok sekitar 300-an triliun. Tapi kita juga tahu dari BPJS bahwa biaya penyakit akibat merokok itu 400 triliun. Ya kan? Sudah jelas kan ini? Indikatornya jelas kan? Indonesia ratifikasi nggak FCTC sampai sekarang? Enggak. Pertimbangannya apa? Tentu bukan pertimbangan sains. Pertimbangannya tentu bukan pertimbangan evidence. Tapi saya yakin pertimbangannya pertimbangan kultural, pertimbangan politik, pasti kan. Nah, semacam itu, waktu itu bagaimana saya menangani hal semacam ini adalah, saya selalu bilang kepada staf saya, dan saya lakukan untuk diri saya sendiri, as far as possible, kita mendorong yang based on evidence dan science semaksimal mungkin dalam semua rekomendasi. But when it comes into decision, ya sudah, kita ngerti posisi kita. Maksud saya posisi kita adalah, saya sebagai deputi, saya pasti memberikan pertimbangan yang based on evidence kepada Bapak Kepala Staf atau Bapak Presiden lewat Kepala Staf.
Oke, pertimbangannya, saya terima. Ya toh? Saya pasti buatkan itu. Saya berikan. Pertimbangan ini dipakai atau tidak, digunakan atau tidak, diimplementasikan atau tidak, itu di luar domain saya. Paham nggak? Saya tahu. Ini agak saya ulangi ya. Sebagai deputi teknokratis, dan saya pulang ke Indonesia karena saya direkrut untuk mengurusi teknokratisme di situ, untuk mengurusi urusan teknokratik. Saya memberikan pertimbangan teknokratik. Tentu sebagian dari situ saya nggak bisa cerita di sini karena rahasia negara. Tapi saya mengatakan yang A, keputusan pemerintah sebaiknya seperti ini, pertimbangannya ini. Saya berikan. Apakah dijalankan atau tidak? Di atasnya ada kepala staf. Di atas kepala staf ada presiden. Itu sudah beyond. Saya nggak bisa menekan Pak Muldoko atau Pak Teten atau Pak Lut. Pak Yus, jangan rekomendasi saya dong, Pak. Nggak bisa kayak gitu. Saya bisa berkelahi dengan staf saya. Itu mengapa, Dit, kalau kamu amati waktu kamu dulu main ke kantor saya, mengapa staf saya anak-anak muda, saya cari yang bright kayak gitu, nggak harus luar negeri, tapi saya cari yang sebright mungkin, akhirnya bisa jadi sansak dengan saya. Gepuk-gepukan, tinju, berkelahi di ruangan saya itu biasa. Berdebat. Tapi begitu sudah, oke, saya ngedraft rekomendasi based on cerita itu, ini the best I can do. Harus cukup punya kerendahan hati bahwa ketika masuk ke sana, ada pertimbangan politis. Ya dia pimpinan saya kok. I have to have a certain level of trust, kan. Kalau nggak ada trust, ya saya keluar dong. Gimana tuh? Kalau nggak, ya ngapain saya bekerja? Gitu. Saya masih punya trust pada Pak Jokowi. Saya punya trust pada Pak Muldoko. Saya punya trust pada Pak Teten. Saya punya trust pada Pak Luhut. Saya punya trust pada Pak Kuntoro. That's why I do, or I did my best. I give it to them. Pertimbangan teknokratisnya seperti ini, Pak. Pertimbangan akademiknya seperti ini. Dan the decision is yours. Sudah. Ketika dia mengatakan, sorry Yan, saya nggak pakai pertimbanganmu karena begini. Atau sorry Yan, pertimbanganmu saya ubah begini, gini. Hal pertama yang saya jawab adalah, baik Pak. Saya nggak ngomong, kok begitu Pak? Enggak lah. That's the answer. Enggak. Saya tahu diri. Sebagai pejabat eselon 1, atasan saya menteri. Atasan saya kepala staf. Di atas kepala staf, presiden. Jadi, kalaupun saya nggak setuju, dan ini menurut saya ini dilemanya, orang bisa menganggapnya menganggapnya naif, tapi kalau saya pun tidak setuju dengan keputusannya, selama saya masih mau menjabat, I have to do it. Maka tadi saya bilang kan, yang lebih challenging itu bukan dari aktivis jadi pembuat kebijakan, tapi dari akademisi. Apalagi kalau saya tahu ini nggak benar. Tapi the politics has decided. Ya sudah, mau gimana? Ya toh? Kalau saya memang sampai pada level ketidaksetujuan yang prinsip, mengundurkan diri. Nah, yang saya beritahukan ke staf saya, kita bekerja begini ya, kita bekerja dengan cara seperti ini, ngharapnya begini. I have certain value that I uphold in my office. If you do with this, to talk, to find a common, okay? Ketemu juga antara saya atau kamu keluar. Tapi karena ini kantor saya, you keluar. Saya ngomong gitu. Kalau nggak dibangun seperti itu, nggak bisa. Jadi, ya saya cerita ya, ini nggak gampang mendorong itu. Saya tahu. Ada hal-hal yang bahkan sudah obvious, dan kita tahu keputusannya harus A pilihannya. Academically, conceptually, intellectually. And we provide that recommendation. Tapi, the political decision says minus A, atau B, atau C. Maka saya tadi bilang, kualitas itu, saya bilang, kamu nonton nggak film Chernobyl? Kalau belum nonton, yang ada di grup ini, kalian nonton mini-seri Chernobyl 2019. You have to watch it. Itu akan pas banget. Cuma mini-seri, cuma 5 episode. Nonton. Ini bukan spoiler ya, tapi saya harus ngomong ke kalian bahwa in the end, nggak ada yang bohong kok. In the end, kalau kalian ingat slide saya tadi itu, in the end, nggak ada. In the end ini kita bicara mengenai trust. In the end. Dan itu masalah yang atau apa namanya itu kuncinya. Misalnya, saya sudah memberi pertimbangan teknokratik. Misalnya ya, ini di dalam sebuah dunia imajiner.
Wah, nggak dipakai karena gini, dan saya ngerti itu yang benar. Orang akan lihat kan. Coba Anda lihat sekarang. Pakai 4 pertanyaan ini. Kapasitas, otoritas, motivasi, trust. Ini kok ujungnya kok. Relasi antara warga dengan pemerintah. Saya kemarin nge-tweet kan, saya bikin seri tweet singkat. Mengapa Pak Jokowi marah itu. Dengan menteri-menterinya itu kan. Karena menurut saya, dan beliau mengatakan kan, saya akan pertaruhkan reputasi politik saya. Karena beliau ngerti, kapasitas dan kualitas kebijakan publik yang jelek membuat rakyat bertanya. Ini saya bisa percaya nggak pada pemerintah saya? Itu paling mendasar itu. Kalau pertanyaan cuma, pemerintah ini bisa nggak sih ngontrol lockdown ini, ngontrol PSBB, itu pertanyaan kapasitas, ya kan? Wah, ini berwenang nggak atau gini, itu pertanyaan otoritas. Tapi sudah mulai bertanya, motivasinya apa ya kayak gini ya? Repot itu. Lebih repot lagi bertanya, saya bisa percaya nggak ini pemerintah saya? Oh iya, nggak benar kalau sampai kayak gitu kan. Jadi, menurut saya, kalau dalam kalimatnya si Legasov di dalam Chernobyl itu, truth itu ada di situ terus. Sudah. Kalau kita mendekati truth, proxy truth itu adalah evidence di dalam public policy, it remains there, it stays there. Sudah. Bahwa orang tidak mengatakan atau orang berbohong atau orang tidak melakukan, it doesn't mean truth-nya hilang. Enggak, tetap di situ truth-nya. Dan akan kelihatan. Maka menurut saya, satu titik balik itu kemarin adalah ketika misalnya Tempo mengeluarkan angka itu. Itu kan, itu menurut saya itu sesuatu yang penting ketika ini kan, kenapa kematian itu hanya dilaporkan ke presiden misalnya. Ini sudah jadi wacana publik. Tahu nggak masalah atau risiko terbesar dari sini? Kebayang ya, hingga Jumat 3 Juli lalu, angka kematian karena COVID yang dilaporkan secara ofisial itu cuma 1/4 dari investigasinya Tempo ini. Kebayang kan? Ini what is at stake. Itu bukan capacity. What is at stake dari 4 butir ini tadi. What is at stake is not about capacity. What is at stake is not about credibility. Neither motivation. It is about trust. Itu loh, Dit. Jadi, saya merasa dan saya yakin bahwa pembuatan public policy yang benar akan memperkuat trust ini. Tapi kalau asal-asalan ya enggak, menurut saya loh ya. Gitu deh. Sorry panjang banget itu jawabnya ini. Tapi ini ilmu semua nih Mas. Ini ilmu semua nih. Kayaknya kita harus buat series nih mengenai public policy ini untuk teman-teman nih. Dan nggak kan rasanya sebenarnya udah punya grupnya kan? Ya udah, nanti kita siap. Siap Mas. Ini bisa sampai ratusan ini nanti nih kalau misalnya. Saya melihat sudah 1 jam dan kalau saya nggak ngasih kesempatan bertanya buat yang lain, saya bisa gini. Mungkin kita 2-3 pertanyaan lah ya untuk Mas Yan nanti dari teman-teman. Silakan kalau ada yang mau tanya bisa di-unmute diri sendiri. Izin Mas tanya. Ada Mas L3 nih Mas. Ini junior saya dari Brawijaya Malang nih. Dokter dari Taiwan nih. Kerang alam. Mas. Kerang alam lagi. Yes, Mas. Ayo monggo. Setiap Mas Januar, alhamdulillah, terima kasih Mas Adit. Kebetulan saya background-nya sama kayak Bang Mas Januar, jadi teknik industri Mas. Tadi mention tentang Prof. Kuntoro, kebetulan dulu pernah dapat kuliahnya Prof. Kuntoro. Satu pertanyaan Mas Yan, jadi tadi kan Mas Yan sudah mention tentang ketika kita berbicara policy itu ada political moment mungkin. Ya. Nah, kita tahu di Indonesia ketika kita melihat contoh kasus misalkan seperti saat ini COVID gitu, artinya isu itu kan sudah bersifat multisektoral, yang dimana ketika policy dirilis gitu, maka akan banyak sekali stakeholder yang terlibat tanda kutip gitu Mas. Nah, yang saya lihat adalah, saya ingat waktu dulu Prof. Kuntoro pernah mention bahwa karena saking banyak playernya istilahnya gitu Mas ya, playernya gitu, constraint-nya banyak, kemudian optimal solution juga harus beberapa alternatif.
Tapi yang saya bingungkan itu seberapa penting kita untuk tentang data, Mas. Tentang apa? Karena kan tadi Mas bilang trust kan, membangun Data, trust. Mas. Artinya Data. pentingnya data analitik, kemudian masyarakat untuk lebih aware tentang data itu kan akan menjadi kunci gitu. Mohon pandangan Mas Ian gitu. Terima kasih, mungkin itu. Ya, makasih Mas Tri. Mungkin kita Siap. tampung dulu ya Mas pertanyaannya. Siap. Berikutnya mungkin ada pertanyaan yang lain. Saya boleh bertanya? Ya. Dimas, Mas dari Jerman nih Mas. Dulu ikut di IMPAT juga. Silakan Dim. Ya, Assalamualaikum Mas Januar. Menarik sekali tadi pembicaraannya tentang masalah public policy. Saya cuma mau nanya singkat, tadi sudah nanya juga di chat. Sebenarnya mau bertanya aja langsung sama Mas Januar. Saya dapat kesan kalau misalnya pemerintah Indonesia ini kayaknya pasrah gitu sekarang sama pandemi ini dan kesan berhenti gitu dalam menangani COVID. Apakah itu benar? Apakah memang public policy-nya begitu gitu? Karena terkesan sekarang pemerintah tuh kayaknya ya rakyat tuh hilang kepercayaan gitu. Jadi saya punya kakak yang tiap sebentar dia nyinyir karena COVID ini gimana sih kalau nggak ada gini gitu. Padahal dari saya lihat ini sama kayak di Amerika sekarang. Jadi banyak orang bilang Trump itu udah quit sama, pertama dia denial, sekarang dia quit sama pandemi ini gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang dilakukan pemerintah sekarang sih yang betul nggak sih itu asumsi saya itu gitu. Terus kemudian kan masker sebenarnya solusi singkatnya adalah wajib masker semuanya gitu, sama seperti di Taiwan atau di Hong Kong. Kenapa itu tidak diwajibkan dan tidak didenda gitu? Karena kalau sudah terbukti kan di Taiwan, evidence based seperti kata Mas Januar kan, ya, di Taiwan atau di Hong Kong semua pakai masker, kematiannya rendah gitu. Jadi orang nggak banyak kena gitu COVID ini. Terima kasih Mas, gitu aja. Terima kasih Dim. Ini dari Jerman Mas. Ini pertanyaan terakhir, mungkin ada dari yang lain, silakan. Nggak ada. Belum ada, ya udah. Oke, jadi mungkin yang itu Mas, yang pertama tentang seberapa penting sih sebenarnya data dibuat dalam melakukan kebijakan publik nantinya. Kemudian yang kedua tadi dari Dimas secara spesifik, sebenarnya menurut Mas Yan, bagaimana kesan pemerintah dalam menghadapi COVID ini gitu? Oke. Karena nyambung dengan pertanyaan kedua, jadi ini saya satu nafas menjawabnya. Tapi saya mau disclaimer dulu di depan. Saya sudah tidak lagi jadi deputi sejak 1 Desember. Jadi sejak sejak sebelum COVID di Indonesia ya toh. 1 Desember saya sudah mengundurkan diri. Jadi saya tidak bisa bicara sok tahu pemerintah itu maunya ngapain gitu, saya nggak bisa, nomor 1. Nomor 2, saya juga tidak mau berpretensi saya ngerti yang dipikirkan pemerintah. Jadi yang saya akan coba adalah jika si pemerintah akan seperti apa berpikirnya. Tapi saya tidak bisa mengatasnamakan atau menceritakan pemerintah sekarang itu kayak apa berpikirnya. Ya, saya nggak bisa gitu ya. Baik Dimas maupun Tri tadi. Nah, gini. Mengenai data, seberapa penting? Ini kita sekarang deal dengan suatu atau sebuah bidang, sebuah disiplin yang sudah ada ilmunya, yaitu epidemiologi. Dan epidemiologi ini both natural science and social science. Natural science in the way kita memahami virusnya, kita memahami bagaimana dia berlipat ganda, bagaimana dia itu natural science-nya. Tetapi social science-nya adalah penularannya, mobilitas kita, dan lain-lain. Ya kan? Nah, jadi, penggunaan data itu udah pasti mutlak. Menurut saya loh ya. Seharusnya data epidemiologi itu digunakan sebagai dasar mengambil keputusan-keputusan selanjutnya. Di awal-awal Maret, saya masih ingat karena saya menulis di Kompas
tulisan saya 18 Maret terbit. Dan itu telat kira-kira hampir 2 minggu. Saya mengutip websitenya pemerintah Inggris. Sorry kalau saya agak bias Inggris karena saya sekian belas tahun tinggal di sana. Ya, saya tinggal. Pemerintah Inggris mengatakan, saat ini kami belum punya banyak pengetahuan mengenai virus ini, COVID. Dalam keterbatasan kami menyiapkan policy sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Di bawahnya ditulis. Namun, seiring dengan bertambahnya pemahaman dan pengetahuan kami mengenai virus ini, kami akan merevisi, akan memperbaiki, akan menata ulang kebijakan-kebijakan kami. Satu hal yang jelas, dia jujur bilang bahwa dia nggak tahu segalanya tentang virus. Yang kedua, tapi dia tegas bilang, dalam keterbatasan yang kami tahu sekarang, kami minta publik melakukan 1, 2, 3, dan itu di-enforce. Ketiga, dia bilang, nanti kalau kami tahu lebih banyak, tak revisi. Maka di Kompas 18 Maret saya tulis, pemerintah bukan Tuhan, bukan dewa. Pemerintah bisa salah, tetapi pemerintah perlu terbuka menyampaikan kepada publik. Itu jawaban saya, Tri. Ini masalah data, masalah pemahaman, masalah pengetahuan. Ini kalau saya melihatnya begitu. Saya pernah ditanya kan, jadi keputusan pemerintah untuk misalnya tidak mengumumkan dulu untuk menunda kepanikan itu, apakah keliru? Dari epidemiologi itu keliru. Memang. Dari epidemiologi loh ya. Maka saya bilang kan, secara teknokratis, you hold back the data, or you don't open the data, itu salah. Tetapi mungkin politisnya ada pertimbangan lain kan? Dan karena saya bukan di dalam pemerintah, saya nggak tahu itu pertimbangannya apa. Maksimal, yang saya bilang, saya teriak-teriak di koran kan? Saya bilang di koran. Jadi saya bilang di paragraf pembukaan saya, ketika Presiden mengumumkan 2 Maret itu sudah ada 2 orang yang kena, itu seperti menegaskan keraguan publik malah. Publik kan ragu, ada nggak ya? Ada pasti ada tutup-tutupi itu, kan bener kan ada itu, ngerti nggak? Itu sudah dari awal. Jadi, there are moments in which we have to have the data made open and available for public. Ini sekarang dengan investigasi Tempo dan pemberitaan kemarin yang jadi gede seperti sekarang ini, ditambah kasus harian kita naik 2.600 lebih hari ini, nggak ada cara lain itu menurut saya. Data harus dibuka. Jadi, kalau kita lihat ya, karena dasarnya itu, gini loh ya, mengkomunikasikan suatu hal itu satu perkara. Halnya itu sendiri perkara lain. Oke? Halnya adalah, sudah sekian puluh ribu atau sekian belas ribu yang mati karena COVID, gini-gini. Karena itu you aware. Saya punya teman, saya yakin Adit kenal, Zulfikar Amir, ASO, dosen di Nanyang. Dia bikin, dan dia bikin penelitian di Jakarta kemarin kan, 16% orang Jakarta itu rela kok ketularan. Rela ketularan, agar dia tetap hidup. Loh, emangnya dia ketularan sendiri? Ya enggak, dia nelayan orang lain juga. Tapi, that kind of perception, jadi risk perception, itu tidak terbangun. Karena kita tahunya datanya rendah. Ingat nggak? Kok di Indonesia kok yang mati belum banyak ya? Allah yang paling nggak ketularan. Maka berpikirnya, yang ketularan nanti bukan saya, orang lain. That creates a wrong perception. Atau setidaknya kita nggak tahu. Sekarang gegeran lagi kan, WHO mengatakan bisa di udara 8 jam, pusing sekarang semua orang. Ngerti maksud saya? Lembaga seperti WHO aja terus belajar. Dan dia mengkoreksi kebijakannya. Why don't we? Gitu loh. Pertanyaan, kenapa kita tidak? Gitu. Nah, jadi, sorry ya Tri, panjang jawaban saya, tapi jawab pertanyaan mendasar soalnya. Nah, ini nyambung tadi ke pertanyaannya Dimas. Terkesan berhenti dan pasrah, saya nggak ngerti. Kalau saya Dimas, mau saya gini, saya nggak bisa atas nama saya bukan pemerintah, saya bukan lagi di dalam istana, saya nggak ngerti ini pasrah atau tidak. Yang saya tangkap begini, yang saya tangkap,
Saya itu kenal Pak Jokowi sejak beliau wali kota. Ketika saya masih di Manchester, habis ketemuan sama Adit, kalau nggak salah, di I4 zaman dulu itu, saya kemudian dapat fellowship itu, saya, atau sebelumnya Adit ya, lupa saya, pokoknya tahun 2010-an lah Adit pokoknya itu, Pak Jokowi itu sebagai wali kota Solo mau meresmikan Solo Technopark. Pak Jokowi membaca saya di Kompas. Kompas itu kok ya memprofil saya satu halaman gede. Persona, Yanuar Nugroho, satu halaman. Dibaca wali kota Solo. Dia minta stafnya mencari tahu saya. Kok ada anak Solo tinggal di tepi sungai Kali PP, jadi dosen di Inggris, dapat penghargaan orang Asia pertama. Sopo itu? Sebagai wali kota tentu bangga kayak gitu ya. Pak Jokowi memulangkan saya dari Manchester ke Solo. Saya diterbangkan Emirates dari Manchester ke Jakarta, lalu nyambung Garuda dari Jakarta ke Solo, di Solo yang jemput Pak Jokowi sendiri. Itulah mengapa saya kenal Pak Jokowi. Beliau dalam 2 hari cerita ke saya bagaimana dia mengubah pasar kelitian di Pasar Legi itu, dia ubah semuanya, dia cerita bagaimana dia retribusi, dia ngomong yang soal macam-macam, dia cerita. Saya ketemu lagi kok Yandra pas saya pulang ke Jakarta ke UKP 4, Pak Jokowi jadi wali kota, jadi gubernur DKI. Bersama tim di UKP 4, kami bantuin Pak Jokowi menyiapkan Jakarta Smart City itu. Yang ada Clue dan lain-lain itu. Ya. Jadi ketemu Pak Jokowi lagi. Dari pengalaman saya ketemu Pak Jokowi sebagai wali kota maupun gubernur, beliau ini orang yang punya empati tinggi sekali kepada warganya. Jadi, saya yakin itu yang mempengaruhi pendekatannya Pak Jokowi di masa krisis ini. Dia tidak mau rakyatnya, saya kutip ya, kata-kata yang ada di dalam sidang kabinet ya, yang itu ya. Dia tidak mau rakyatnya tidak terpapar oleh COVID, tapi terkapar oleh ekonomi. Ini kata-kata beliau. Jadi, Dimas, apakah kita menyerah? Yang saya pahami dari Pak Jokowi mengatakan, mari kita hidup berdampingan dengan virus itu adalah, you have to fight, yang saya pahami loh ya. Tapi, kita ngerti ini, nggak gampang ini, karena kita belum ketemu obatnya, belum ada vaksinnya. Oke? In that sense, saya memahami itu. Apa nggak ada kritik? Saya punya kritik banyak. Di antara kritik saya itu adalah seluruh narasi tentang new normal ini meletakkan bebannya seolah-olah pada masyarakat. Persis seperti pertanyaanmu tadi. Lihat ya, new normal ini akan berhasil jika apa? Warga mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Logiknya apa? Kalau sampai new normal gagal, atau muncul periode gelombang kedua, karena warga tidak melakukan A, B, C. Ya enggak? Ya toh? Nah, ini kritik saya. Karena kalau kita mau masuk ke new normal, penting untuk mendidik warga dan mengenforce. You have to wear mask, misalnya ya. Kalau perlu, didenda. Tetapi, in that sense, pemerintah juga menyiapkan maskernya. Denda, jebret. Yuk enggak, tak denda. Di tempat kalau perlu. Pakai masker ini sekarang. Dia harus menyiapkan itu. Menyiapkan tempat cuci tangan. Pemerintah lebih berat lagi bebannya. Harus memastikan rapid test itu terjangkau kalau perlu gratis. Kalau perlu PCR. Jadi, tes itu diperbesar, diperluas semasif mungkin. Karena new normal masuk ke area ini mensyaratkan mensyaratkan kontak tracing yang bagus, mensyaratkan tes yang harus masif. Di luar 3 tadi. Artinya apa? Boleh masuk ke new normal. Tetapi lakukan juga kewajiban sebagai pemerintah. Narasi yang ada sekarang adalah narasinya semua tergantung warga, ya enggak? Maka, baca enggak hari ini? Ketika 2.600 kasusnya naik. Yang dikatakan juru bicara apa? Pak Yuryanto bilang apa? Ini terjadi karena masyarakat tidak disiplin mengenakan masker. Wrong. Wrong. Bukan itu.
Itu karena satu sisi sudah you sebut, masyarakatnya tidak disiplin. Tapi yang kedua adalah karena negara tidak ada di sana untuk memastikan seluruh prasyarat new normal itu dipenuhi. Itu. Jadi panjang ini, Dimas. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Makasih Mas Yan. Masih ada 10 menit sebelum jam 9, saya nggak tahu mau dulu jam 9, tapi up to you. Siap, ya. Jadi terima kasih Mas Yan. Ini saya dapat banyak WhatsApp nih, sambil banyak baca WhatsApp. Ini katanya salah satu sesi terbaik nih dari Jalar, dan ini sekalian kita minta sekalian Mas Yan, nanti mungkin kita coba buat rutin aja ya Mas, karena kita nggak tahu nih, mungkin dari 40-an orang yang denger ini, mungkin bakal ada yang ada di posisi publik, jadi bagus kalau kita edukasi dari awal nih tentang bagaimana sebenarnya menjadi seorang policy maker dan juga mengambil kebijakan-kebijakan publik yang science based dan tentunya berdampak positif buat banyak orang. Sebelum saya tutup, mungkin Mas Yan mau ngasih remark buat teman-teman. Gini, saya membaca di kolom chat itu ada topik yang berat banget diangkat oleh RM. RM ini siapa? Raka, ya kan? Mengenai demokratisasi sains. Tapi kalau ini saya jawab, itu satu sesi lagi itu Raka. Kasihan sedang ngantuk, ya kan? Jadi gini ya, kita ini Jalar, alumni luar negeri, kita ini dapat privilege. Saya nggak tahu gimana saya mengatakan kepada kalian semua. Saya nggak tahu gimana dulu kalian berangkat sekolahnya. Saya S2 dulu saya dapat dari Jivening. Tapi S3, saya setengah mati nyari sendiri beasiswa di Sambi bekerja. Jadi penjaga toko, jadi bartender, jadi I did everything. Tapi, apapun itu, menurut saya ya, kita nggak bisa ngeklaim, ini karena saya. Even kalau beasiswamu datang dari Papa Mama Scholarship, Yayasan Ayah Bunda, even dari mereka pun, Anda nggak bisa ngeklaim. Ini dari saya kok. No. Kita, alumni luar negeri, kita punya tanggung jawab loh ya. Dan menurut saya, lebih gede tanggung jawabnya. Saya tidak mengatakan kita semua harus mengambil peran yang muluk-muluk sana-sini jadi pembuat kebijakan, jadi pemerintah. Enggak. Tapi, dari tempat dimanapun Anda berdiri, menurut saya, we can play that role. Kita bisa exercise responsibility itu. Kita bisa berjalan 1 meter lebih jauh. Kalau orang bule kan 1 mile, 1 mil lebih jauh gitu kan. 1 miles further. Kita bisa kok. Kalau Anda jadi bos, Anda perhatikan kesejahteraan anak buahmu. Hal yang sepele kayak gitu. Mungkin akan kedengaran sangat universal. Tapi, bukankah ketika kita belajar di luar negeri, kita di-expose dengan nilai-nilai universal itu? Kalau kamu bikin usaha, berani nggak kamu memberikan 49% minimum sahammu itu kepada karyawanmu? Misalnya saya ambil contoh. Bisakah kita menjadi duta untuk memastikan lingkungan kita lebih terjaga? Ini bisa senyum-senyum ini, dia duta lingkungan soalnya itu kan. Bisakah kita memastikan hidup kita lebih sustainable? Maksud saya, ada yang namanya kebaikan bersama. Dalam bahasa Latin itu bonum comune. Sesuatu yang baik yang kita sebagai komunitas itu bisa mendorong bareng-bareng. That value can be democracy, that value can be toleransi, that value can be anything. Ya kan? Tetapi, yang saya mau dorong ke teman-teman, dan saya mau ajak teman-teman adalah pulang ke Indonesia lagi, atau tetap di luar negeri, dimanapun Anda berada, itu tidak membuat kita punya privilege lebih sehingga bisa seenaknya. Kalau ada, justru kita punya tanggung jawab lebih besar. Kita justru punya, saya nggak mengatakannya beban, karena itu bukan burden. Itu sesuatu yang sudah jadi bagian dari kita. The second you decided to land on that country, dimanapun itu, di Belanda, di Jerman, di Jepang, di Korea, di Selandia Baru, di Amerika, dimanapun, the second you land, the second you enroll to the university, Anda sudah tanda tangan kontrak menjadi warga dunia.
Anda sudah tanda tangan kontrak untuk punya tanggung jawab. Kalau kemudian Anda jadi penumpang saja di Republik ini, jadi penduduk saja di Republik ini, apalagi cuma jadi penghuni pulau-pulau itu, rugi. Yang rugi siapa? Anda sendiri. Kita sendiri yang rugi. Jadi kita wajib, menurut saya, jadi yang disebut dengan concerned citizen. Warga yang peduli. Itu saja deh. Jadi warga yang peduli. Persis karena ketika Anda dipapar mau S1, S2, S3, atau bekerja di luar negeri, persis karena selama di sana kita akan ngerti bahwa, oh iya ya, ada universal value ini. Apapun agama kita, apapun suku kita, kita adalah ras manusia yang sama. Sekarang kita di Indonesia, apapun agama, apapun suku, apapun latar belakang kita warga negara Indonesia. Gitu. So, sorry ya, kepanjangan jadi dia. Tapi kira-kira that's the point that I want to, ini yang ingin saya omongkan selalu dengan para teman-teman saya yang lulusan luar negeri. Dan karena kita ini jaringan alumni luar negeri, kita, saya, Anda, saya nggak tahu Anda berapa lama, ada yang 1, 2, 3, 4, 5, saya 12 tahun saya tinggal di Inggris. Sampai detik ini, status saya itu masih honorary fellow di Manchester. Saya mau tambahin status dit. Per April kemarin, saya itu senior visiting fellow di ISIAS, di Singapura. Saya sekarang masih jadi diaspora lagi sekarang kan, meskipun tinggal di Jogja. Enak loh ya, gaji Singapura tinggal di Jogja itu. tapi saya mau bilang ke Anda, dikira nggak ada tanggung jawab? Ada dong. Jadi, sekali lagi, it's good to be with you. Malam hari ini ngobrol panjang. Tapi saya kira what matters more adalah sekarang kita sesama alumni luar negeri ini saling menguatkan. Saya setuju, jejaring. New norm adalah jejaring, network. Saling menguatkan, saling mendorong, saling ngingetin. Nah, manusia kan juga kilaf bisa aja kan. Diingetin, nggak usah dicela-cela, diingetin aja. Gitu, Dit. Ya, terima kasih Mas Yan atas ilmunya. Ini saya tadi sambil baca beberapa WhatsApp, ada masih banyak pertanyaan juga, cuman saya pikir ini justru membuka peluang bahwa nanti acaranya bisa kita buat reguler, Mas Yan. Mudah-mudahan Mas Yan bersedia. Kemudian harapannya juga nanti setelah tanggal 9 Juli ini ada satu title lagi, Mas, yang kita sematkan ke Mas Yanuar. Dewan Penasihat Jaringan Alumni Luar Negeri. Wes, pokoknya apapun bisa saya bantu. Ya. Terima kasih Mas Yan sekali lagi atas kehadirannya, dan terima kasih teman-teman atas kehadirannya menjawab pertanyaan terakhir dari Ibu Farwiza. Insya Allah nanti ini akan di-upload bersama dengan video-video Jalar yang lain, sehingga makin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari sini. Sekali lagi terima kasih Mas Yan, really appreciated, dan banyak banget ilmunya, luar biasa. Saya kalau misalnya boleh nih, pengen saya buat jadi 4 jam ini sebenarnya. Ya, udah. Biar kita dengar kuliahnya Mas Yan terus ini. Nanti kita buat seri lah ya Mas ya. Ini boleh nggak dihidupin videonya sebentar aja? Saya pengen lihat sih. Boleh. Itu nggak apa-apa di kamar. Di kamar tidur juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, teman-teman yang punya videonya mungkin bisa bikin. Bisa foto bersama mungkin. Ayo, siapa yang foto? Siapa yang bersama ya? Iya. Bisa ngambil 2 screen kan? 2 screen kan? Bisa. Siapa yang mau foto Mas Adit? Ya, aku saya foto dulu ya. Oh, tuh, layar 1 dulu. Fotonya di capture screen aja. Pakai HP. Bisa dibantu itu, bisa. Gaptek Mas ini Mas. Sayang. Mas Adit, aku skipping aja, bisa aku bantuin. Oke, ya udah boleh. Dita aja. Dita jago itu, Dita. Dit, bantuin Dit. Oke. Udah, Dit? Baru 1, bentar. Ini ada ini ada Mas Rizal juga nih, Mas. Mas Rizal Haryadi yang di Amerika, kalau Mas Yan masih ingat. Beliau jadi profesor sekarang di Amerika. Satu lagi ya. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Yan. Sekali lagi. Selalu Mas. Ya. Terima kasih Mas. Selamat malam. Malam-malam semua.
Malam semua.